Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi dengan penyakit penyerta COVID-19. Kita mulai terkait dengan konsep dasar COVID-19 terlebih dahulu. Beberapa hal kita bahas ya. Singkat saja, nanti baru masuk ke bagaimana penata laksanaan anestesi pada pasien dengan penyakit COVID-19. COVID-19 ini penyakit yang sedang kita alami ya. Kita sudah hampir 2 tahun ya mengalami ini, bahkan kalau di tempat asalnya sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Sedangkan kita hampir 2 tahun mengalami, yaitu penyakit yang merupakan merupakan penyakit yang baru ya, penyakit baru, merupakan penyakit akibat infeksi dari virus ya, virus SARS ya, CoV-2 ya, atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, ini untuk COVID-19 ini dapat mengakibatkan seperti mulai dari gangguan sistem pernapasan, ya, seperti flu, kemudian juga bisa menginfeksi ke paru-paru, sehingga menyebabkan pasien mengalami pneumonia. Nah, bagaimana penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab dari COVID-19? Ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, virus yang merupakan virus jenis baru dari coronavirus, dan ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang. Nah, ini kalau tidak ditangani juga bisa sampai gangguan berat ya. Pasien bisa mengalami gangguan pernafasan berat. Untuk gejalanya bisa dari mulai demam, batuk kering, sesak napas, ya, sampai gejala-gejala yang mungkin terjadi oleh satu atau beberapa orang, seperti lelah, kemudian nyeri otot, nyeri dada, sakit pada tenggorokan dan kepala. Pasiennya juga mengalami mual muntah, diare, terus pilek, bersin seperti orang kena flu ya, kemudian hidungnya tersumbat, menggigil, ya, sampai pada gangguan sensori seperti kemampuan mengecap rasanya hilang, kemudian kemampuan mencium bau ya itu juga hilang ya, jadi pasiennya mengalami anosmia. Untuk tata laksananya, bagaimana tata laksana dari pasien COVID-19? Untuk tata laksana anestesinya, ini prosedur tindakan yang dilakukan pada pasien COVID ya, terutama ya yang berhubungan dengan saluran pencernaan ya, terutama pada gangguan saluran pencernaan seperti intubasi endotracheal. Ini berarti kan tindakan melewati saluran pernafasan. Nah, padahal virus ini dia memang mengenai ya, atau yang menjadi sasaran pada saluran pernafasannya. Nah, seperti intubasi dan ventilasi mekanik ini bisa menyebabkan nyeri ya. Nah, selanjutnya terkait dengan pemilihan analgesik ya pada pasien COVID-19 ini perlu untuk dilakukan dengan kita perhatikan beberapa hal ya. Jadi ketika kita memberikan obat-obat anti nyeri, kita lihat besar dari simulasi nyerinya, kemudian intensitas dan jenis nyeri yang dirasakan pasien.
Nah, selanjutnya bagaimana kondisi pasien dengan adanya perubahan sistem tubuh. Nah, ini perlu diperhatikan 3 hal ini untuk menentukan menggunakan analgesik mana. Apakah dengan menggunakan analgesik opioid atau analgesik opioid. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap efektivitas penurunan nyerinya. Ya. Selanjutnya untuk analgesik ini bisa menggunakan analgesik yang umum digunakan seperti obat non opioid ya, kemudian opioid juga bisa digunakan atau non-steroid anti-inflamasi drugs. Ya, dan beberapa ajuvan analgesik sesuai keadaan dari pasiennya. Nah, perlu diingat ketika pelaksanaan intubasi ya, karena ini pasiennya mau dioperasi ya, sedangkan pasiennya mengalami COVID-19, pelaksanaan intubasi dan pemberian ventilasi mekanik ini diperlukan obat-obat analgesik opioid ya. Selanjutnya untuk analgesik non opioid. Nah, untuk analgesik non opioid sendiri ya, penggunaan non-steroid anti-inflamasi drugs ini tetap mempertimbangkan bagaimana nantinya fungsi gastrointestinalnya, kemudian fungsi renalnya, ya koagulasi, dan kardiovaskuler. Nah, kalau memang tadi ada beberapa kontraindikasi, ya berarti kita eh, memilih ya obat-obat yang memang aman bagi penderita COVID-19. Nah, penanganan nyeri ringan ini bisa menggunakan seperti paracetamol atau NSAID. Nah, ini pada nyeri ringan. Nah, otomatis untuk pada nyeri sedang atau berat, nah, ketika menggunakan obat NSAID tidak memiliki tidak berpengaruh ya atau tidak berefek. Nah, maka kita bisa menggunakan obat analgesik opioid. Untuk obat analgesik opioid ini digunakan pada kondisi nyeri sedang sampai berat. Nah, dan perlu diingat karena pasiennya mengalami gangguan pernafasan. Nah, ini juga harus diperhatikan karena beberapa obat opioid ini memiliki efek samping. Ya, sudah sesak nafas, pasiennya mual, muntah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Karena efek sampingnya seperti mual, muntah, pruritus, ya, sedasi, dan depresi pernafasan ini bisa dihindari dengan penggunaan dosis opioid yang lebih rendah atau ya, jadi dosisnya yang sesuai dengan cara melakukan titrasi dari awal. Nah, karena jangan sampai pasiennya sudah sesak nafas, dikasihkan obat opioid, tambah depresi pernafasan. Nah, ini makanya perlu tindakan yang tepat ya dengan penggunaan dosis yang sesuai dengan melakukan titrasi dengan lebih awal. Selanjutnya, untuk efek imunosupresif ya dari obat ini, ya yaitu obat opioid, ini dapat menyebabkan penurunan fungsi imun. Nah, ini juga perlu diperhatikan dari efek imunosupresif. Nah, padahal pada pasiennya sudah terinfeksi ya, terinfeksi virus, berarti kan kekebalannya sudah turun. Nah, tetapi karena obat-obat opioid ini mempunyai efek imunosupresif,
maka perlu antisipasi. Nah, beberapa obat opioid yang memang ya memiliki efek imunosupresif, ya, maka kita perlu memilih, ya, kira-kira obat-obat mana yang bisa digunakan pada pasien COVID-19. Ya, kita bisa menggunakan seperti obat buprenorfin ataupun hidromorfin, ya, hidromorfon atau oksikodon dan tramadol. Ini bisa dipertimbangkan pada pasien yang mengalami COVID-19. Kenapa? Karena obat-obat tadi ini imunosupresifnya lebih rendah dibandingkan obat yang lain. Selanjutnya, obat-obat analgesik opioid ini sampai sekarang masih digunakan ya untuk penanganan nyeri ya, terutama nyeri sedang dan berat ya, dengan intensitas dengan intensitas sedang dan berat pada pasien COVID, terutama pada pelaksanaan jalan nafas seperti intubasi dan analgesis selama pemberian ventilasi mekanik. Walaupun beberapa kasus yang terjadi ada 1-2 kasus ya, pasien diberikan obat-obat tertentu ya menyebabkan uh, memperparah penyakitnya, akan tetapi ini secara penelitian ya ternyata masih tetap bisa digunakan. Atau kalau misalnya di dalam penelitian itu tidak eh, tidak signifikan ya, sehingga masih bisa digunakan obat-obat opioid untuk penanganan pada pasien yang mau dilakukan operasi pada pasien dengan penyakit penyerta COVID-19. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.